Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya Ayu Aprilia. Dan saya Sasli Rais. Satu teman kami Anggi Novalia. Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolahan data atau yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi dan jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi, sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak. Sistem informasi ada pada hampir setiap perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Biasanya porsi pengerjaan pengembangan sistem informasi diserahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang teknologi informasi. Dalam membangun suatu sistem informasi, atau dalam hal ini lebih mengacu kepada pengertian aplikasi perangkat lunak, digunakan metode siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC terdiri dari sejumlah tahapan yang dilaksanakan secara berurutan dalam membangun suatu sistem informasi, atau dalam hal ini mengacu kepada pengertian aplikasi perangkat lunak, digunakan untuk metode siklus hidup dan pengembangan sistem. Terutama pada faktor manusia yang terlibat dari pihak pengembang, kurangnya keahlian dan pengalaman bisa menyebabkan kesalahan dalam satu tahapan, sehingga menyebabkan siklus ini harus diulangi dari tahapan yang salah. Bisa terjadi bahwa siklus ini dilakukan sampai berulang-ulang. Dari pihak pengguna, idealnya perlu bersama-sama pihak pengembang untuk memahami sistem informasi, mulai dari awal siklus hidup pengembangan sistem. Apabila dilakukan revisi dan pengulangan tahap siklus hidup pengembangan sistem, tahapan dari SDLC adalah yang pertama ada pengumpulan data atau gathering. Jika sudah ada sistem yang berjalan sebelumnya, maka perlu dilakukan pengumpulan dan data dan informasi yang dihasilkan dari sistem yang ada. Interview dan kuesioner terhadap orang-orang yang terlibat dalam sistem juga mungkin perlu dilakukan apabila sistem yang akan dikembangkan benar-benar baru atau belum ada sistem informasi sebelumnya. Maka pada tahapan ini pengembangan bisa menekankan kepada studi kelayakan dan definisi sistem. Yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem, jika tahapan pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan klien atau pengguna sistem informasi, maka mulai dari tahapan analisa lebih banyak dilakukan oleh pihak pengembangan sendiri. Analisa terhadap sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dikembangkan. Mendefinisikan objek-objek yang terlibat dalam sistem dan batasan sistem. Yang ketiga, ada perancangan sistem atau desain. Perancangan alir kerja atau workflow dari sistem dalam bentuk diagram alir atau flowchart atau data flowchart diagram DFD. Merancang basis data database dalam bentuk entity relationship diagram atau ERD. Bisa juga sekalian membuat basis data secara fisik. Merancang input-output aplikasi atau inference, dan menentukan from dari setiap modul yang ada. Yang keempat, penulisan kode program atau coding. Programming atau desktop application atau script atau web-based application hanyalah salah satu tahapan dari siklus hidup pengembangan sistem. Tahapan ini dilakukan oleh satu atau lebih programmer. Jika tahapan analisa dan perancangan sistem telah dilakukan dengan baik, maka porsi terhadap coding tidaklah besar. Yang kelima, ada testing. Biasanya tahapan ini dilakukan oleh quality assurance dari pihak pengembangan untuk memastikan bahwa software yang dibangun telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu metodenya bisa dengan menginput sejumlah data pada sistem baru dan membandingkan hasilnya dengan sistem yang lama. Yang keenam, ada instalasi. Pada pengembangan aplikasi client server, umumnya terhadap server untuk development, testing, dan production. Server development berada di tempat pengembangan dan dipergunakan selama pengembangan dan bisa juga setelahnya untuk perbaikan aplikasi secara terus-menerus. Yang ketujuh, ada pelatihan.
Pihak pengembangan memberikan training bagi para pengguna program aplikasi sistem informasi ini. Apabila sebelumnya tidak dilakukan beta testing, maka pada tahapan ini juga bisa dilangsungkan user acceptance test. Yang kedelapan ada pemeliharaan. Maintenance bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pihak pengguna benar-benar telah stabil dan terbebas dari error dan bug. Pemeliharaan ini biasanya berkaitan dengan masa garansi yang diberikan oleh pihak pengembangan sesuai dengan perjanjian dengan pihak pengguna. Lamanya waktu pemeliharaan sangat bervariasi. Namun pada umumnya sistem informasi yang kompleks membutuhkan masa pemeliharaan dari 6 bulan hingga seumur hidup program aplikasi. Selanjutnya ada teori ini, siklus hidup pengembangan sistem. Pada prakteknya hal ini tidak selalu mulus untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan sistem informasi. Terutama adalah faktor manusia yang terlibat dari pihak pengembang, kurangnya keahlian dan pengalaman bisa menyebabkan kesalahan dalam satu tahapan sehingga menyebabkan siklus ini harus diulang dan tahapan yang salah. Bisa terjadi bahwa siklus ini dilakukan sampai berulang-ulang. Dari pihak pengguna, idealnya perlu bersama-sama dengan pihak pengembang untuk memahami sistem informasi mulai dari awal siklus hidup pengembangan sistem. Namun, yang sering terjadi pihak pengguna menyerahkan semuanya kepada pihak pengembang sehingga pada saat ini implementasi atau testing atau training, pihak pengguna tidak menyetujui atau menolak sebagian atau seluruh rancangan dari sistem yang telah selesai dibangun oleh pihak pengembang. Manfaat perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi berbasis komputer juga mempunyai manfaat, yaitu yang pertama ada memberikan dasar pengontrolan, yang kedua mendefinisikan lingkungan proyek, yang ketiga mengatur urutan tugas, yang keempat mengetahui bidang masalah yang potensial siklus hidup. Standar-standar dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu hal yang pertama-tama harus ditentukan dan diselesaikan. Hal yang penting agar dokumentasi dapat disusun dengan kesuksesan adalah dilakukan dengan cara mengintegrasikan dokumen ini dengan metodologi, sehingga proses dokumentasi dilakukan ketika setiap langkah development dilakukan daripada melakukannya setelah selesai. Bentuk dasar dokumentasi ini sebaiknya juga dilakukan untuk proyek-proyek yang lainnya. Tinjauan atas dokumentasi pengembangan sistem. Format khusus dari dokumentasi pengembangan sistem biasanya disebutkan dalam standar-standar dokumentasi pengembangan sistem organisasi. Yang pertama, studi kelayakan, analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah proyek layak dipertimbangkan atau tidak. Tujuannya untuk menjawab seluruh pertanyaan kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional. Yang selanjutnya ada diagram arus logis. Yang ketiga, kamus-kamus data mendokumentasikan muatan khusus basis data. Yang keempat, perencanaan konseptual, dasar perencanaan sistem yang dirinci. Selanjutnya, laporan perancangan sistem, translasi dari laporan perancangan konseptual ke dalam kinerja sistem yang rinci dan spesifikasi fungsional yang diperlukan untuk memulai perancangan sistem secara fisik. Selanjutnya, bagian alir dan tabel keputusan. Deskripsi program, prosedur-prosedur operasi, manual berjalan. Manual berjalan adalah kumpulan dokumentasi yang terorganisasi yang berkaitan dengan prosedur-prosedur operasional mencakup aplikasi tertentu. Deskripsi berkas, prosedur-prosedur memalsukan data, rencana pengubahan, schedule operasi dan perawatan, rencana audit, dan komentar pemakai. 3. Teknologi dan praktik pengembangan sistem. Pengendalian produktivitas, analisis atau pemrograman. Pemrograman terstruktur adalah konsep yang berkaitan dengan gaya pemrograman umum, dan dalam sebagian besar format abstraknya merupakan jenis dari logika simbolis yang berkaitan dengan ketetapan dan perencanaan program. Struktur programming meliputi pengembangan standar rancangan program yang memverifikasikan bagaimana cara pemrograman dan bagaimana program-program dirancang secara memadai.
Yang pertama, Computer Aided Software Engineers atau CAS. CAS merupakan proses yang menggunakan teknologi perangkat lunak komputer yang menunjuk bidang rekayasa otomatis untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak. CAS ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas perangkat lunak melalui perbaikan standar dan analisis mengurangi biaya pengembangan. CAS terdiri atas beberapa peralatan, yaitu yang pertama repository atau pusat CAS, yang kedua peralatan pendiagraman, yang ketiga memverifikasi sintak, yang keempat membuat kode, yang kelima manajemen proyek, yang keenam prototyping. Secara konseptual, terdapat beberapa masalah dalam pendekatan prototyping. Yang pertama, sistem yang tidak selesai tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang selesai. Yang kedua, kesulitan mengolah dan mengendalikan proses yang menimbulkan banyak perubahan. Rekayasa ulang adalah proses penginputan segmen-segmen kode yang digunakan ulang dari perangkat lunak yang ada, kemudian merestrukturisasi kode ini untuk meningkatkan efisiensi dan kegunaan ulangnya. Selanjutnya ada pengendalian perubahan program. Pengendalian perubahan program memperhatikan pemeliharaan program aplikasi. Tujuannya, pengendalian itu adalah untuk mencegah penggelapan yang potensial dan berubah yang tidak terreatorisasi sebelum program-program diuji dan disetujui. 4. Perencanaan dan pengorganisasian proyek sistem. Perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Tujuan dan proses perencanaan sistem adalah merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana, mempersiapkan proses sistem yang akan dikembangkan, dilakukan oleh komite pengarah, menentukan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Seleksi proyek. Jika sumber daya organisasi terbatas, sumber daya pengembangan proyek yang harus dialokasikan ke proyek-proyek yang bersangkutan yang dapat menghasilkan manfaat terbesar bagi organisasi. Seleksi proyek biasanya merupakan tanggung jawab Dewan Pengarah atau Steering Committee atau unit organisasi lain untuk manajemen adanya partisipasi pemakai dalam proses seleksi. Yang selanjutnya ada tim proyek. Pimpinan proyek memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Pengarah dalam hal pengembangan dan penyelesaian proyek. Yang selanjutnya ada perincian proyek ke dalam tahapan-tahapan dan tugas-tugas. Untuk merencanakan dan mengendalikan proyek secara efektif, aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan dirincikan atau dipilih-pilih menjadi daftar tugas dan tahapan-tahapan yang lengkap. Tujuan perincian proyek adalah membantu penugasan dan pengendalian tenaga kerja dan sumber-sumber daya proyek lainnya. Selanjutnya ada estimasi waktu. Estimasi waktu menyelesaikan tugas secara akurat untuk proyek sistem merupakan hal yang sulit karena adanya ketidakpastian yang inherent dalam pengembangan sistem. Pengukuran kerja mencakup 4 dasar. Yang pertama ada identifikasi tugas-tugas yang diestimasikan. Kedua ada untuk setiap tugas estimasikan total ukuran atau volume tugas dalam suatu pola tertentu. Yang ketiga, konversikan estimasi ukuran atau volume ke dalam estimasi waktu dengan menghasilkan estimasi ukuran atau volume dengan tarif pemrosesan standar atau yang diestimasikan. Yang keempat, sesuaikan tarif pemroses yang diestimasikan untuk mengembangkan masalah-masalah seperti waktu menganggur, kompleksitas tugas, atau pembangunan tugas-tugas. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah aktivitas-aktivitas yang mencakup perencanaan, pekerjaan, penilaian risiko, estimasi dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, pengarahan pelaksanaan, serta analisis hasil pekerjaan. Adapun menurut Haryanto dan Toto tahun 2009, penerapan pengetahuan, keterampilan, alat bantu dan teknis-teknis pada aktivitas-aktivitas proyek agar persyaratan dan kebutuhan proyek terpenuhi
Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya manajemen proyek antara lain, yang pertama yaitu efisiensi baik dari sisi biaya, sumber daya maupun waktu. Yang kedua, monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan proyek menjadi lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan skop. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dari masing-masing tim. Selanjutnya yaitu yang kelima, dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kondisi internal tim proyek yang lebih baik. Dan kedelapan, meningkatkan semangat, tanggung jawab peserta loyalitas tim terhadap proyek dengan memberikan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi pengembangan sistem survei. Sistem informasi ada pada hampir setiap perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Biasanya porsi pengerjaan pengembangan sistem informasi diserahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang teknologi informasi. Dalam membangun suatu sistem informasi digunakan metode siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC terdiri dari sejumlah tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan sistem informasi, terutama adalah pada faktor manusia yang terlibat. Jika sudah ada sistem yang berjalan sebelumnya, maka perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan dari sistem yang ada. Apabila sistem yang akan dikembangkan benar-benar baru atau belum ada sistem informasi sebelumnya, maka pada tahapan ini pengembang bisa lebih menekankan kepada studi kelayakan dan definisi sistem. Jika tahapan pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan klien atau pengguna sistem informasi, maka mulai dari tahapan analisa lebih banyak dilakukan oleh pihak pengembang sendiri. Analisa terhadap sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dikembangkan, atau merancang alir kerja atau workflow dari sistem dalam bentuk diagram alir atau flowchart, atau data flow diagram DFD. Merancang input-output aplikasi atau interface dan menentukan form-form dari setiap modul yang ada. Programming atau desktop application atau scripting web-based application hanyalah salah satu tahapan dari siklus hidup pengembangan sistem. Biasanya tahapan ini dilakukan oleh quality assurance dari pihak pengembang untuk memastikan bahwa software yang dibangun telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada prakteknya, di tempat pengembangan juga bisa terdapat server production, yaitu server yang memiliki spesifikasi hardware dan software yang sama dengan server di tempat pengguna. Pihak pengembang memberikan training bagi para pengguna program aplikasi sistem informasi ini, atau maintenance bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pihak pengguna benar-benar telah stabil dan terbebas dari error dan bug. Pada prakteknya, hal ini tidaklah selalu mulus untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan sistem informasi, terutama adalah pada faktor manusia yang terlibat. Dari pihak pengguna, idealnya perlu bersama-sama dengan pihak pengembang untuk memahami sistem informasi mulai dari awal siklus pengembangan sistem. Udah deh.